Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kuntum tuhibbunallah falyuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas dilanturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di jamaah salat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian baca maghrib ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, sebulan ke depan insyaallah kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan tentu akan sangat banyak hal yang terkait dengan kegembiraan pada saat kita bertemu dengan bulan Ramadan itu, yang tentu kegembiraan itu supaya bisa menghasilkan, dalam hal ini adalah dalam konteks kesehatan, kegembiraan yang bisa menghasilkan kesehatan yang optimal itu harus didasari atas keilmuan yang cukup untuk kemudian kita tidak salah dalam melangkah pada saat menjalankan puasa Ramadan kita. Betapa eman Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada saat kita menjalankan puasa Ramadan itu, tapi kita tidak mendapatkan manfaat apapun. Dalam konteks yang akan kita bicarakan ini adalah tentu manfaat kesehatan, ya. Sungguh mutasil bahwa puasa itu menyehatkan, ya pasti tidak. Berbagai macam penelitian tentang hal itu memang menunjukkan simpulan yang praktis sama. Sekian ratus jurnal, sekian ratus penelitian yang mengkorelasikan antara puasa dan kesehatan, hasilnya sama semua, bahwa puasa itu menyehatkan. Secara general, menyeluruh maupun per bagian. Jadi di breakdown, puasa terhadap kesehatan otak, puasa terhadap kesehatan jantung, puasa terhadap kesehatan paru, puasa terhadap kesehatan lambung, dan seterusnya itu ujungnya bahwa puasa itu menyehatkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bekal apa yang harus kita miliki untuk kemudian betul-betul puasa itu menjadi puasa yang menyehatkan? Saya dalam hal ini memilah untuk menggampangkan kita semua. Puasa itu supaya menyehatkan, supaya hasilnya betul-betul sesuai dengan harapan kita. Tentu dalam konteks medis, konteks kesehatan, itu ada 3 OK gitu ya. Saya menganalogkan biar kita mudah menghafalkan, mudah memahami. Ada 3 OK yang harus kita pahami. 3 OK itu apa saja? OK yang pertama adalah OK niat kita. Jadi secara medis, Bapak yang dirahmati Allah, barangkali ini tidak banyak ya, belum banyak, terlalu banyak dikupas gitu ya, bahwa puasa itu kalau niatnya bukan karena Allah semata, kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, ternyata secara medis, secara kesehatan, puasanya itu tidak bermakna. Maka kalau di antara siapapun yang kemudian sudah berpuasa, sudah oke, sudah sahur, bangun hari, kemudian berbuka, menahan lapar dalam kurun waktu sedemikian itu, kalau terus kemudian tidak berdampak pada kesehatannya, tidak berdampak pada keoptimalannya berpuasa itu, maka satu yang menjadi perhatian utama adalah pertanyaan besarnya, sudah benarkah niat kita berpuasa? Itu pintu masuk yang pertama, supaya kita bisa betul-betul mendapatkan manfaat dari puasa yang kita jalankan. Kan
Karena pada saat niat kita salah, maka hasilnya tidak optimal. Nah, itu penelitiannya sudah banyak dilakukan. Jadi ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, niat puasa yang lillahi ta'ala itu dampaknya atau efek medisnya itu luar biasa hebat. Lalu bagaimana mekanismenya kok bisa seperti itu? Bagaimana mekanisme niat terhadap puasa itu yang kemudian menyehatkan, sementara niat yang bukan karena Allah semata itu nggak ada dampaknya. Dan kalau dalam kajian fikihnya innamal a'malu binniyat itu, kalau puasa kita itu bukan karena Allah semata, maka muspro secara fikih, secara pahala tanda kutip itu ya muspro. Nah, konteks kita kali ini membahas tentang sisi kesehatan. Apa iya puasa yang disebabkan oleh hal lain, apapun itu hal lain selain karena Allah, itu nanti dampaknya tidak signifikan pada kesehatan kita? Bagaimana ini bisa dijelaskan? Bagaimana ini bisa dibuktikan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin panjenengan masih ingat bagaimana kami menjelaskan tentang niat pada saat panjenengan hadir sholat maghrib, niat pada saat panjenengan mengikuti kajian-kajian apapun itu. Kalau niatnya lillahi ta'ala, tubuh akan mensupport itu dengan puasa itu. Kalau niat kita lillahi ta'ala, niat itu nanti panjenengan baca browsing-browsing. Ini saya lagi menulis 3 OK itu. Jadi 3 OK itu saya tulis untuk kemudian nanti ya bisa di-share lah. Ya, semoga ada manfaatnya itu nanti. Jadi oke, yang pertama kaitan dengan niat itu. Ternyata niat yang lillahi ta'ala itu dampaknya positif. Loh kok bisa? Karena pada saat kita meniatkan semuanya itu karena Allah semata, reaksi yang muncul di tubuh kita adalah reaksi positif. Korelasinya kalau panjenengan masih ingat, di tubuh kita, di otak kita itu ada bagian yang namanya hipotalamus, kalau masih ingat ya. Hipotalamus itu bagian tubuh kita yang ngurusi masalah niat, masalah kebaikan, masalah kenyamanan, masalah kenikmatan. Yang di sisi yang lain, hipotalamus itu fungsinya koordinator sistem organ. Ginjal, paru-paru, jantung, liver, apapun organ di dalam tubuh kita itu di bawah kendalinya hipotalamus itu. Pada saat kita meniatkan lillahi ta'ala, sinyal lillahi ta'ala itu ditangkap oleh hipotalamus itu. Bagaimana bisa hipotalamus itu menangkap niat itu? Karena secara normatif, secara mendasar, hipotalamus itu punya kemampuan membedakan mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Loh, dok, ada kondisi orang itu yang tidak bisa membedakan mana lillahi ta'ala, mana tidak. Bahkan kemudian lebih parah lagi, tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gimana ceritanya itu? Karena hipotalamusnya tidak berfungsi dengan baik. Tentu yang kami sampaikan ini adalah tataran teologisnya. Medisnya dia sebagai koordinator sistem tetap, tetapi bahwa secara teologisnya dia tidak berfungsi. Maka kemudian tidak bisa membedakan. Kenapa hal itu bisa muncul? Karena hipotalamus itu semacam anten yang Allah titipkan di otak kita. Namanya anten, maka membangun sinyal, membangun hubungan, membangun korelasi dengan Allah. Pada saat sinyalnya itu bagus, antennya bagus, sinyalnya akan bagus, terjalin dengan Allah. Fungsi teologis dari hipotalamus jalan dengan baik. Bisa dia membedakan lillahi ta'ala atau tidak, termasuk dia membedakan yang hak dan yang batil, bisa. Tetapi saat kemudian hipotalamus tidak berfungsi dengan baik, maka gak ada sinyal. Gampangnya gini, kalau kita lagi telepon gitu ya, lagi telepon dengan siapapun,
Kalau sinyalnya bagus, ngomongnya kan didengar terus, kontak terus. Tapi begitu sinyalnya jelek, kadang kedengeran, kadang enggak, kadang kedengeran, kadang enggak, gitu kan? Kadang nyandak, kadang enggak. Persis seperti itu hipotalamus kita itu. Lalu apa yang menyebabkan sinyalnya rusak? Kalau di handphone, sinyal handphone yang menyebabkan sinyal handphonenya turun apa? Di suatu daerah terpencil yang itu jauh, begitu kan? Ya. Idem. Kalau kita jauh sama Allah, maka kemudian hipotalamusnya itu sinyalnya tidak bagus. Kapan saat kita jauh dari Allah? Saat kita banyak dosa. Pada saat kita banyak dosa, dosa itu dikumpulkan dari yang kecil-kecil. Jadi tidak selalu sebuah dosa yang besar langsung gitu, enggak. Dosa kecil-kecil ngumpul, tambah tebel, sinyalnya hilang. Nah, pada saat sinyal kita baik, sinyal kita bagus, maka terus kemudian niat yang lillahi ta'ala itu ditangkap oleh hipotalamus. Hipotalamus mengkondisikan semua organ di dalam tubuh kita. Niatan kita puasa yang lillahi ta'ala, maka kemudian ditangkap hipotalamus. Segera hipotalamus itu mengkondisikan masing-masing organ. Organ ginjal, gampangannya ini basa Sidoarjoannya itu ya, ginjal di tablet itu ginjal. Besok kita puasa. Oh ya, siapkan ya ginjalmu, jangan rewel-rewel. Pokoknya hebat ginjalmu sampai berbuka besok. Mulai sahur sampai berbuka. Oh siap dan liver diberitahu, liver kita besok puasa. Kita insya Allah tidak makan, tidak minum 14 jam. Dijaga liver. Oh siap. Lambung sama. Pendeknya semua organ diberitahu kalau kita berpuasa. Biasanya niat puasa yang paling enak, paling gampang gitu ya setelah kita sholat tarawih. Paling enak itu sudah. Ada riwayat hadis sahih yang mengatakan kalau sampai fajar kita belum berniat untuk puasa, puasanya nggak ada maknanya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, apa yang kemudian terjadi? Setelah niat itu ditangkap oleh hipotalamus, kemudian dikondisikan dengan semua organ itu. Maka masing-masing organ itu menyiapkan diri untuk bisa mensupport penuh puasa kita, untuk tidak rewel dengan puasa kita itu. Apa buktinya? Pada saat kita sahur ini saya beri bukti dua organ gitu ya. Pada saat kita kemudian kita meniatkan itu lillahi ta'ala puasanya, setelah sahur itu ginjal yang tadi diberitahu bahwa akan berpuasa 14 jam, kira-kira 14 jam tidak makan, tidak minum, maka ginjalnya bekerja. Ginjal tahu, oh nanti tidak dapat asupan makanan, nggak dapat asupan minum. Maka apa yang dilakukan ginjal? Ginjal mengerjakan tugas dalam satu hari itu, mulai kita sahur itu sampai berbuka itu, bekerja dalam rentang waktu itu dikerjakan di depan saat selepas sahur. Bisa dibayangkan ya. Misalkan tugasnya itu ada, merinding saya ngomong. Misalkan tugasnya itu ada 20 item gitu misalkan ya, 20 item yang itu biasanya kalau kita lagi tidak puasa, minum kapanpun, makan kapanpun, itu saat sarapan, saat ngemil, saat nanti jam 12 minum, terus seperti itu. Karena diberitahu kalau tidak makan, tidak minum dalam kurun waktu itu, apa yang kemudian ginjal lakukan? 20 ibaratnya ini ya, ibaratnya 20 item kegiatannya tadi itu dikerjakan secara serempak di saat kita sahur sampai sekitar jam 6, sekitar 2-3 jam. Pekerjaan yang 14 jam tadi dimampatkan dalam kurun waktu 2-3 jam. Apa yang kemudian terjadi? Setelah kita sahur, sholat subuh, baca subuh sampai sekitar jam 6, karena ginjal merekap gamanya, merekap ya, mengumpulkan jadi satu itu,
merapel kegiatannya yang 20 itu jadi cuman dalam beberapa waktu. Yang terjadi apa? Pada saat sahur sampai jam 6, jam 7 itu kita akan sering pipis. Itu bukan tanpa makna itu. Dan itu tidak terjadi saat kita tidak berpuasa. Saat kita tidak berpuasa itu enggak terjadi. Pada saat kita kemudian subuh sampai pagi itu enggak. Kalau kita tidak puasa, yang sering pipis justru pada saat malam hari. Bangun malam hari, kita pipis, digodain sama setan. Setelah pipis tidur lagi, atau setelah pipis bangun, mandi, sholat tahajud. Nah, itu ya. Akan seperti itu. Tapi Ramadan, puasa, kemudian kita sahur, yang terjadi apa? Ginjal menjalankan fungsinya dengan optimal selama 1 hari itu. Gampangannya, tugas yang 20 item tadi dikerjakan di depan setelah sahur itu. Kerja keras ginjal itulah yang kemudian menyebabkan ginjal itu fungsinya menyaring racun, membedakan, memilah mana yang racun, mana yang tidak. Setelah kemudian pilah, yang racun dibuang, yang tidak dimasukkan lagi ke dalam tubuh, gitu ya. Ada screening, ada ekskresi, ada sekresi, fungsi ginjal itu. Nah kemudian itu terjadi saat sahur, sudah akan sering buang air kecil sampai kemudian sekitar jam 6, jam 7-an itu. Itu panjenengan rasakan atau tidak? Panjenengan alami tidak? Puasa-puasa kemarin itu. Kalau panjenengan mengalami itu, salah satu indikator kalau puasa kita lillahi ta'ala. Itu salah satu indikator. Terus kita paham banget lah kalau masalah pahala puasa itu yang tahu hanya kita sama Allah saja kan. Itu salah satu indikator kalau puasa kita itu insya Allah lillahi ta'ala. Lalu kalau nggak lillahi ta'ala gimana? Saat puasa kita tidak lillahi ta'ala itu, si hipotalamus kan nangkep kan? Nangkep, wah sini bukan karena Allah ini. Lalu apa yang kemudian hipotalamus lakukan? Gak ngabari ginjal, gak ngabari jantung, gak ngabari paru-paru, gampangannya gitu. Mereka tidak diberitahu. Saat mereka tidak diberitahu, ya tugasnya biasa saja. Dan itu akan menjadi masalah pada saat terus kemudian dalam rentang waktu itu ginjal tidak mendapatkan makan, terutama mendapatkan minuman, yang kemudian saat dia butuh, gak ada cairannya. Gak ada yang kemudian disaring, gak ada kemudian yang di screening. Dan itu menjadi buah si malakama, menjadi bumerang bagi si ginjal itu. Kemudian dirahmati Allah sebagai contoh ya, sebagai contoh itu misalkan seperti luka bakar gitu ya. Luka bakar itu kan habis, cairan tubuhnya itu habis. Jadi orang luka bakar itu meninggalnya bukan karena nyeri luka bakarnya, bukan. Orang luka bakar itu meninggalnya karena gagal ginjal. Gagal ginjalnya kenapa? Karena cairannya keluar semua. Karena luka bakar itu cairannya habis di dalam tubuh kita, ginjal waktunya kerja, gak ada cairannya. Terus kemudian gagal ginjal itu yang menyebabkan kematian akibat luka bakar itu karena gagal ginjal, bukan karena yang lain. Nah itu akan menjadi bumerang kalau kemudian hipotalamus tidak ngabari sama organ-organ itu menjadi bumerang. Maka Bapak yang dirahmati Allah, itu salah satu contoh di ginjal. Organ-organ lain sama. Kesamaan itu ada di liver atau di lambung sudah yang paling gampang. Karena puasa itu kan lambung ya, yang paling dominan itu. Nanti pasti akan ada pertanyaan gini, Dok, saya itu kalau di luar bulan Ramadan, pada saat tidak puasa, saya telat makan itu perih. Apalagi nanti puasa, telat makannya 14 jam. Apa enggak tambah perih nanti dong? Apa enggak tambah keluhannya macam-macam? Ya ini, saya butuh menjelaskan tentang lambung itu. Lambung itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah diberitahu kalau berpuasa, Bu, nanti kamu tidak akan mendapatkan makan dan minuman, maka pekerjaanmu kosong 11 jam.
ya 11 jam. Kalau puasanya 14 jam, maka pada saat sahur, setelah sahur itu lambung akan bekerja sampai 3 jaman, bukan 3 jaman, 3 jaman nanti zaman bahula, zaman selama 3 jam bekerja, kemudian sudah selesai pekerjaannya. Pekerjaannya selesai itu sekitar 11 jam. Tidak ada pekerjaan apapun. Karena apa? Karena lambung tidak terisi minuman, tidak terisi apapun. Maka kemudian tidak bekerja apa-apa. Pada saat lambung diberitahu kalau berpuasa, nanti kita berpuasa, kamu kerja 3 jam di awal, kemudian selepas itu tidak ada makanan dan kamu tidak bekerja. Apa yang kemudian dibisikkan oleh hipotalamus kepada si lambung tadi itu? Gampangannya, lambung diberitahu, lambung, kamu nanti selama 11 jam tidak makan, tidak minum, tidak ada makanan apapun yang kamu cerna. Bagian-bagian yang rusak dari lambungmu itu nanti healing, sembuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara membangun kembali. Membangun kembali itu tidak pernah ditemui kalau orang itu tidak puasa. Bisa paham ya? Kalau ke dalam keseharian kita ini ya jeda makan terus, nggak ada berhentinya lambung itu. Lambung itu tidak punya jeda. Maka pada saat kemudian berpuasa punya jeda 10-11 jam. Pada saat itulah diberitahu oleh si hipotalamus, ayo perbaiki mukosa lambungmu yang robek-robek, yang luka-luka itu perbaiki. Self healing. Jadi kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Lambung itu kalau yang rusak, yang banyak dialami orang karena sakit sakit asam lambung dan seterusnya, itu lapisan mukosa lambungnya sobek, lapisan mukosa lambungnya luka. Itu yang menyebabkan perih itu. Nah, pada saat kemudian berpuasa, kemudian 11 jam itu kosong, nggak ada makanan apapun, lambung healing, self healing, menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian luka-luka di lambung itu, beset-beset di lambung, bahkan kehilangan mukosa di lambung itu akan tumbuh kembali. Pada penelitiannya, tumbuh kembali untuk hal itu, untuk memperbaiki lambung lagi itu antara 4-5 hari. Jadi tumbuhnya mukosa tadi itu, rusakan mukosanya itu untuk tumbuh utuh kembali itu butuh waktu 4-5 hari. Kalau 4-5 hari itu terlewatkan, maka lambungnya, mukosanya, lapisan bening di dalam lambung itu yang luka pada orang-orang yang kena sakit mah itu utuh kembali. Kalau utuh kembali, maka dia pasti akan tidak mengalami lagi keluhan akibat sakit mahnya itu. Keluhan sakit mah itu telat makan perih, makan pun perih, setelah makan pun masih perih. Tidak nyaman orang-orang yang mengalami sakit mah itu. Kenapa? Telat makan, lambung, mukosa lambungnya tadi itu yang tidak ada makanannya, tubuh lambung dalam hal ini mengeluarkan asam lambung. Keluar asam lambungnya, otomatis keluar, keluar asam lambung, gak ada makanan yang dicerna, asamnya kena luka tadi itu. Bisa dibayangkan ya, kena luka tadi itu. Padahal sifatnya asam itu korosif, asam itu menggores. Sudah luka, kena asam lambung yang diproduksi secara periodik, ya sudah, maka timbul rasa nyeri yang luar biasa. Pada saat kemudian makan, setelah telat tadi itu kemudian kok perih, sudah sekian waktu kemudian makan, makanannya masuk, lambungnya sudah kadung, menambah luka tadi itu, lukanya bekerja. Bisa dipahami ya? Jadi lambung itu kan mencerna makanan. Kalau mukosanya baik-baik saja, ya dia tidak masalah. Tapi kalau luka-luka di mukosanya pada saat bekerja itu nyeri. Panjenengan aja sudah, kalau memegang apapun itu, kalau sininya baik-baik saja ya tidak masalah.
Panjenengan suka olahraga badminton misalkan, pegang raketnya enak saja, tapi kalau di sininya ada luka, pegang badminton, pegang raket dibuat main, ya nyeri di situ. Persis seperti itu. Itu menjelaskan kenapa orang yang sakit mah itu setelah telat makan perih, makan pun masih perih, itu yang menyebabkannya. Nah, pada saat kemudian seseorang itu berpuasa yang niatnya lillahi ta'ala, itu waktu 11 jam itu dipakai untuk healing, self healing, menyembuhkan dirinya sendiri atas perintah dari hipotalamus yang memerintahkan, karena hipotalamusnya teraktivasi akibat niat seseorang yang lillahi ta'ala itu. Jadi lillahi ta'ala itu luar biasa untuk puasa yang akan kita jalankan nanti. Maka tata betul, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tata betul niatan kita untuk berpuasa itu. Itu oke yang pertama, itu oke niat. Oke yang kedua apa? Oke yang kedua tentu terkait dengan sahur kita. Sahur kita itu harus oke untuk supaya bisa mendapatkan manfaat puasa itu. Kaitan dengan medis teologis, sahur terbaik adalah yang semakin mendekati adzan. Jadi yang terbaik adalah yang mendekati adzan. Ada riwayat menerangkan 50 ayat sebelum adzan itu waktu terbaik untuk kita sahur. Pertanyaannya, kenapa kok harus mendekati waktu kemudian kita startnya untuk berpuasa? Karena Bapak yang dirahmati Allah, pada saat kita terus kemudian berpuasa, pada saat itu yang pertama kita mendapatkan barokah sahur. Yang kedua secara medis kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Keuntungannya apa? Diakui atau tidak, Bapak yang dirahmati Allah, orang berpuasa itu lapar. Kalau kemudian titik cut off-nya, titik mulai tidak makannya itu kemudian menjelang saat azan subuh, pada saat laparnya nanti akan lebih lama waktunya. Selain mendapatkan barokah itu, juga secara medis puasa kita akan menjadi lebih kuat. Berbeda dengan kalau sahurnya jam 2, azannya masih jam 4.15, jam 2 sudah sahur. Karena melehan, wis mesisan sahur pisan, selepas itu tidur. Apa kejelekannya? Pada saat setelah sahur tidur itu nanti akan sama. Kalau kita sahur tepat pada saat yang tadi disebutkan, kemudian tidur, sama efeknya. Nanti selepas ini kita jelaskan. Maka puasa sahur yang terbaik itu ya mendekati adzan itu, untuk kemudian bisa bertahan lebih lama. Lalu apa yang harus disahurkan? Makanan apa untuk sahur itu? Untuk sahur itu secara teoritis medis sebaiknya makanan yang tinggi serat. Tinggi serat itu sayur-sayuran, buah-buahan, itu tinggi serat. Jangan yang daging-dagingan. Daging-dagingan itu kelihatannya berserat, tapi itu rendah serat. Daging itu kan dalam benak kita ngelihat gini loh, pakai seratnya daging itu rendah serat itu. Begitu masuk ke dalam tubuh kita hancur sudah itu. Seratnya tidak banyak, tetapi sayur, buah itu tinggi serat. Dan dari sisi harga, mohon maaf, dari sisi harga sayur-sayuran, buah-buahan itu tidak mahal. Jadi komposisinya tetap perpaduan antara karbohidrat, protein, lemak dan seterusnya itu, tetapi yang kaitan dengan protein, vitamin, mineral itu sebaiknya yang dari sayur-sayuran. Selain baik untuk fungsi lambung, dan juga baik untuk mempertahankan rasa lapar. Jadi kalau seratnya tinggi itu nanti tanda kutip ya, rasa kenyangnya, tanda kutip kenyangnya, karena kita tidak boleh makan kenyang. Rasa kenyangnya itu masih lama. Kalau kita kenyangnya, tanda kutip, karena makanan yang tinggi serat. Jadi waktunya, kemudian makanannya, jenis makanannya yang tinggi serat, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan,
Yang ketiga, gak boleh sahur itu berlebihan sampai kekenyangan. Biasanya angen-angennya ini puasa ndak makan 14 jam, sahur ya kudu warak gitu. Enggak poso 14 jam, enggak makan 14 jam kok. Puasanya sahurnya harus banyak. Salah itu. Justru itu yang merusak lambung kita. Urut-urutannya ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, asalkan jangan berlebihan ya. Tidak boleh berlebihan. Lalu takarannya nggak berlebihan apa? Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Batasan yang lain apa? Rasulullah itu kalau makan sepertiga berisi makanan, sepertiga berisi minuman, air sepertiga berisi udara. Maka gampang. Kalau tidak berlebihan itu maknanya sepertiga makanan, sepertiga lambung berisi makanan. Tandanya apa? Saat kita suapan yang kesekian, tubuh lambung kita mulai merasa kenyang. Stop. Karena tidak boleh sampai kekenyangan. Mulai kenyang, stop. Kapan mulai kenyang itu? Secara tataran medis kita masing-masing berbeda-beda. Tetapi bahwa perasaan suapan yang kesekian perut sudah mulai merasa di sini, itu stop ya itu. Itu rangkaian ayat dan hadisnya. Itu masuk kategori tidak berlebihan, itu masuk kategori sepertiga, itu masuk kategori berhenti sebelum kenyang. Masing-masing kita berbeda-beda. Luar biasanya Islam itu begitu. Mengatur kita itu sedemikian hebat karena paham betul dengan tubuh kita masing-masing. Tentu saya dengan Ustaz Wasis gini berbeda. Yang disebut sepertiga makanan itu berbeda. Mungkin beliau lebih panjang lambungnya gitu, satu piring itu masih belum apa-apa gitu. Mungkin saya satu piring sudah berlebih gitu. Masing-masing berbeda-beda. Ada orang yang cukup makan sedikit saja sudah merasa penuh. Misalkan kuli bangunan gitu ya. Kuli bangunan itu makannya satu piring barangkali masih kurang. Guyon-guyonannya, lambungnya wis montot gitu, guyon-guyonannya. Jadi daya tampungnya lebih besar, lebih banyak. Maka masing-masing kita akan berbeda-beda. Maka kalau kemudian kita melihat rangkaian ayat dan hadisnya itu tadi, luar biasa indah itu. Ayatnya menyatakan jangan berlebihan, sudah. Loh, jangan berlebihan itu kayak apa? Faham betul Allah kalau kita masing-masing ini berbeda-beda. Takarannya apa? Sepertiga. Masing-masing kita pun berbeda-beda sepertiganya. Tandanya apa? Ini yang kualitatif berlebihan dikuantitatifkan dalam bentuk angka. Sepertiga. Sama kalau panjenengan ngelihat siapapun itu cantik enggak? Gitu ya. Oh, cantik. Kan beda-beda. Ini ngomong cantik, ini biasa saja itu. Maka kualitatif yang seperti itu dikuantitatifkan. Ayu, iya cantik. Misalnya nilainya 1 sampai 10, piro nilainya? Ya sekitar 9 lah. Oh itu cantik bener itu gitu ya. Dikuantitatifkan. Maka Allah sangat paham dengan itu. Kualitatif dikuantitatifkan sepertiga itu. Masing-masing orang sepertiganya berbeda-beda. Masing-masing orang punya batasan masing-masing. Bentuknya apa? Bentuknya masing-masing orang kalau sudah mulai merasa kenyang, stop. Bisa 20 sendok, bisa 25, bisa 30, bisa 10. Masing-masing orang berbeda-beda. Coba mengaturnya Islam itu sedemikian rigid, sedemikian detail untuk masing-masing person yang berbeda-beda. Karena disesuaikan dengan kondisi tubuh seseorang. Maka sahur yang kekenyangan itu salah. Menjadi lengkap, menjadi komplit kesalahannya saat setelah sahur kekenyangan, sholat subuh, jangkep sama tidur setelah sholat subuh. Jangkep. Ngerusaknya jangkep gitu.
Sudah kekenyangan, kenapa kok nggak boleh kekenyangan? Karena ternyata tubuh kita produksi enzimnya itu memang hanya cukup untuk sepertiga bagian lambung. Saat kemudian sepertiga bagian lambungnya tadi itu berlebih kapasitasnya, enzimnya kekurangan, gampangnya gitu lah. Sepertiga bagian lambung terisi makanan kok diisi lebih, sisanya ini tidak dicerna dengan baik. Kalau tidak dicerna dengan baik, akan terjadi proses fermentasi. Fermentasi kayak buat tape itu. Fermentasi itu bahasa kerennya itu, bahasa sangarnya itu pembusukan. Jadi kalau makan berlebih, yang dalam hadis tadi itu disebut dengan yang kenyang masih diteruskan, dalam ayat Al-A'raf 31 tadi disebut berlebihan itu, maka ada bagian dari makanan itu yang tidak dicerna secara sempurna karena enzimnya hanya cukup untuk sepertiga bagian lambung. Maka ada makanan yang mengalami proses fermentasi. Fermentasi itu pembusukan. Hasil dari fermentasi itu asam dan gas. Asam yang diproduksi menggores lambung kita, gasnya mulet di situ, yang itu kemudian menimbulkan sebab, menimbulkan rasa tidak nyaman di perut kita. Apalagi makan sahur kekenyangan dilanjutkan dengan tidur setelah sholat subuh, wes jangkep komplit rusaknya lambung kita. Sudah rusak karena asam lambung, bukan asam lambung, karena asam yang diproduksi karena proses fermentasi tadi akibat makan berlebihan kekenyangan tadi, dilanjutkan dengan tidur. Kalau tidur, enzim yang untuk mencerna sepertiga bagian lambung yang berisi makanan tadi, karena tidur ya dia tidak kerja optimal. Kalau bangun dikerjakan optimal. Sepertiga bagian makanan tadi dicerna oleh enzim-enzim yang diproduksi. Tapi kalau kemudian tidur, ya sudah, enzim yang disiapkan tadi tidak bekerja secara optimal. Wong tidur. Maka apa yang terjadi? Semakin banyak makanan yang tidak dicerna dengan sempurna. Makanan yang tidak dicerna dengan sempurna ini semakin menambah parah kondisinya. Kenapa? Karena ternyata ada bagian dari zat-zat yang ada di makanan yang dikonsumsi itu saat dicernanya tidak sempurna. Selainnya proses fermentasi tadi itu tidak sempurna. Apa itu? Misalkan bahan yang kita makan itu mengandung nitrat, untuk kemudian dicerna menjadi nitrit misalkan. Sitrat dicerna menjadi sitrit misalkan ya. Itu karena pencernaannya tidak sempurna, justru menjadi racun. Mestinya selesai dalam bentuk sitrit, dia masih dalam bentuk sitrat, tapi sudah diambil oleh tubuh kita. Jadi prosesnya gini, begitu makanan itu dicerna di lambung kita, sudah selesai tugasnya dicerna sempurna. Di lambung kita itu kan banyak pembuluh darah yang nempel, mulai lambung sampai turun ke bawah, usus halus, usus besar dan seterusnya. Itu pembuluh darahnya nempel di situ, nyerap hasil pencernaan dari makanan itu tadi. Makanan itu kan jenengan makan berupa camba, jenengan makan berupa telur, jenengan makan berupa apa? Jemblem gitu ya. Itu oleh lambung dicerna menjadi masing-masing zat itu tadi. Mengandung vitamin, vitaminnya diambil oleh paru-paru, vitaminnya diambil oleh lambung sendiri, vitaminnya diambil oleh liver, karbohidratnya diambil oleh ginjal dan seterusnya gitu itu. Jadi dicerna kemudian menjadi bagian dari yang inti-inti tadi, diserap oleh pembuluh yang nempel di saluran pencernaan. Lah saat diserap itu sebenarnya belum jadi. Wong pencernaannya belum sempurna. Mestinya jadi sitrit tadi, ini masih sitrat, sudah diserap oleh pembuluh darah. Maka kemudian serapan dari yang belum jadi ini, belum sempurna ini, justru menjadi racun bagi organ yang mengambilnya.
Jadi selain mahnya tadi itu, karena luka lambungnya produksi asam dari proses fermentasi itu, dia juga mengalami menyerap racun dari makanan yang belum sempurna dicerna tadi itu. Racunnya di masing-masing organ yang membutuhkan itu. Organ yang paling terkena itu liver, hati. Bukan hati perasaan ya, hati organ hati itu, hati hepar itu dalam bahasa medisnya. Heparnya itu yang kena, karena heparnya itu yang urusan pertama kali dengan makanan itu hepar itu, organ kita itu. Orang kalau sakit hepar, sakit liver itu pasti pencernaannya akan tidak enak. Jadi orang kena hepatitis itu keluhan utamanya pasti makannya tidak enak, sebab perutnya berdedek dan seterusnya itu, karena memang kaitannya langsung dengan hepar, dengan hati. Jadi kalau sahurnya itu seperti itu, semakin rusak tubuh seseorang itu. Lah terus kapan dok bolehnya tidur itu? Nah ini mulai jam 3 tangi ibu-ibunya itu yang nyiapkan bahan-bahan untuk dimasak. Atau ibu-ibu sekarang belinya malam hari, paginya diinget gitu aja Bu. Tidak usah masak ya, kalau bangun 3:30 gitu ya, nyiapkan, terus sahur bareng. Selesai itu sholat. Nah kapan boleh tidur? Tidurnya ya 3 jam setelah makanan dicerna oleh lambung kita itu. Kalau panjenengan sahurnya jam 4 karena mendapatkan barokah sahur, termasuk juga tadi secara medis memperlama proses lapar, maka ya jam 7-an panjenengan baru boleh tidur. Ibu-ibu enak dok, mari tengah jam itu suaminya berangkat kerja dan seterusnya, oh saya enak tidur, blek gitu ya. Lah bapak-bapak di kantor kerja gimana? Lalu yang dirahmati Allah, yang proses seperti itu untuk di bulan Ramadan itu memang ada perubahan pola istirahat kita. Pasti akan ada perubahan pola istirahat kita itu. Ngantuk pada saat awal-awal kita bulan Ramadan itu hal yang normatif. Tetapi sesungguhnya ngantuk kita itu bisa ditahan, bisa untuk tidak dituruti ngantuk itu, karena wajar kalau pembuluh darahnya banyak bekerja di lambung, itu wajar. Pembuluh darah yang ada di otak itu tidak terlalu signifikan mendapatkan asupan oksigen yang di dalam darah itu. Maka memang menjadi hal yang lumrah ngantuk itu. Hemat kami ya dilawan aja ngantuk itu sebentar kok. Nanti setelah ada aktivitas apa di tempat kerja kita selesai, hilang ngantuknya. Lalu bagaimana nempui itu? Nempui tidurnya tadi gimana? Sunahnya Rasul tidur di siang hari. Qailullah itu. Qailullah itu kapan dijalankan? Ada riwayat yang menyatakan sebelum zuhur, ada yang sesudah zuhur. Kalau saya secara teknis bukan kaitan dengan sohi tidaknya, hadis itu sama-sama sohinya. Kaitan teknis yang paling memungkinkan itu ya setelah zuhur, paling memungkinkan. Masa iya dengan jam 11 sebelum zuhur itu tidur di kantor, tidur nanti kepolo aja. Jadi kan jadi kepolo enggak apa-apa. Saya gini gak apa-apa, saya tidur jam 11, saya tinggal ngomong, aku turu, tidur gak apa-apa. Kalau kemudian punya atasan dengan tidur jam 11, ya diseneni oleh atasan. Terus jangan ngomong, loh saya ini menjalankan sunnah Rasul, mau dimarah-marahi gimana sih? Teknis yang paling memungkinkan pada zuhur. Selepas kita zuhur itu, kalau panjenengan di ada masjidnya, ada musolanya, ya sudah tidur pada saat selepas itu. Dan tidurnya teoritis medis berbagai macam penelitian tidak boleh lebih dari setengah jam. Tidak boleh lebih dari setengah jam. Nah ini kira betul. Lek kadung turu awan itu jam 12 sampai jam 3 asar.
yang dirahmati Allah, panjenengan nanti bisa browsing. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan bukti-bukti empiris, evidence-nya ada. Nanti panjenengan baca, apa resiko kalau tidur siang lebih dari 30 menit. Jenengan baca nanti. Jenengan browsing nanti, jenengan baca. Jelek. Efeknya jelek. Ya untuk liver, untuk ginjal itu jelek. Kenapa? Ya, kenapa kok berbagai macam penelitian itu simpulannya maksimal setengah jam? Karena itu kan waktu-waktu aktif kita memang bekerja. Ya waktu-waktu aktif butuh istirahat. Tetapi kemudian kita harus mengatur waktu istirahat itu. Ya seolah-olah ya sudah, sunnahnya Rasul sudah dijalankan. Ya sudah, sekarang kembali ke dunia nyata tanda kutip dengan pekerjaan-pekerjaan kita itu. Ya, jadi sudah disetting. Kekurangan, taruhlah panjenengan merasa bahwa kekurangan jam tidurnya, ya dibayar dengan pada saat qailullah itu, pada saat tidur siang itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oke yang kedua adalah oke sahur. Setelah oke niat kita, oke yang kedua adalah oke sahur. Seperti tadi itu, sahur yang baik itu mendekati, jangan sampai kekenyangan, banyak serat, jangan tidur setelah sholat subuh, tunggu setelah jam 7 itu baru panjenengan boleh tidur. Nembui tanda kutip, nembui tidur yang kurang itu tadi qailullah. Qailullahnya tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya, sudah dua oke yang kita bahas. Oke ketika nanti bulan depan sebelum puasa Ramadan. Ini masih ada kan ya? Nah, masih ada satu. Nanti dikumpulkan di sana tentang oke bukan dan pertanyaan-pertanyaan panjenengan sebelum H-3 itu ya. H-3 atau H-4 ya? H-4, 2-3 insya Allah kita puasa Ramadan. H-sekian itu nanti jenengan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang niat sahur sama nanti penjelasan saat berbuka itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sambut dengan gembira bulan Ramadan ini, bulan penuh dengan pengampunan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh pembebasan dari api neraka. Maka kita sambut dengan kesiapan, dengan keilmuan yang mumpuni, supaya apa? Supaya puasa kita dalam tataran medis bisa mendapatkan hasil yang optimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.